Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sejarah. Kenalin, namaku Ica Puspitasari dengan NIM A1A22375. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan nge-review dua artikel. Judul artikel yang pertama ada Sejarah Lahirnya Commonwealth of Australia, dan yang kedua ada judul artikel Dampak Migrasi di Australia terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik. Pertama ada identitas artikel. Artikel pertama ini berjudul Sejarah Lahirnya Commonwealth of Australia, yang penulisnya adalah Anita dan Hoirunisa Musaid, pendiri Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Flores. Dan yang kedua ada latar belakang penelitian. Penelitian ini bertujuan mengkaji proses panjang pembentukan Federasi Australia yang berkulminasi pada tanggal 1 Januari tahun 1901. Latar belakang mencakup kebijakan kolonial Inggris yang memecahkan Australia menjadi 6 koloni terpisah, konflik antar koloni, dan gerakan grassroots yang mendorong penyatuan motivasi pembentukan federasi yang meliputi ancaman eksternal, yaitu kekuatan Eropa di Pasifik, yaitu adalah kebutuhan kebijakan seragam, yaitu imigrasi, perdagangan, dan pertahanan, dan pembangunan identitas nasional Australia. Kemudian ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan analisis kritis terhadap literatur sejarah, dokumen primer, dan sumber sekunder. Metode ini sesuai untuk penelitian historis yang menggali makna dan proses pembentukan negara. Adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini yaitu ada proses federasi dimulai dari Australia Colonies Government pada tahun 1850, kemudian ada Konvensi Federal 1891 hingga referendum pada tahun 1898 sampai 1899. Yang kedua ada tokoh kunci yaitu Harry Parkes, yaitu Bapak Federasi. Yang ketiga ada tantangan perbedaan kepentingan antara koloni, ketegangan politik internal, penolakan awal dari beberapa koloni. Kemudian ada pengesahan konstitusi disahkan Parlemen Inggris pada Juli 1900. Yang kedua ada faktor pendorong, ancaman eksternal, kebijakan imigrasi, efisiensi ekonomi, pertahanan, identitas nasional. Selanjutnya adalah pembahasan. Artikel ini berhasil menunjukkan kompleksitas pembentukan Federasi Australia sebagai proses politik yang melibatkan negosiasi panjang, partisipasi rakyat melalui referendum, dan kompromi antar koloni. Pembahasan ini mencakup dampak jangka panjang terhadap identitas nasional, sistem demokrasi, dan posisi Australia dalam geopolitik internasional. Artikel ini juga menyoroti konsekuensi negatif kolonialisasi terhadap masyarakat aborigin. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan artikel. Kelebihannya yaitu analisis menyeluruh dari aspek politik, sosial, dan ekonomi. Alurnya juga sejarahnya disajikan sistematis dan mudah dipahami. Kemudian menggunakan literatur primer dan sekunder yang relevan dari tahun 2018 hingga 2023. Yang keempat ada menghubungkan peristiwa lokal dengan dinamika internasional. Dan yang terakhir mengidentifikasi area penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Adapun kekurangannya yaitu pertama adalah beberapa informasi diulang di bagian yang berbeda. Kemudian ada pembahasan terlalu panjang tanpa subbagian yang jelas. Yang ketiga ada tidak profesional dengan panjangan pembahasan. Yang keempat tidak ada diagram atau peta untuk memperjelas proses federasi. Yang terakhir ada kurangnya mendalam membahas dampak terhadap masyarakat aborigin. Selanjutnya saya akan mereview artikel kedua yang berjudul Dampak Migrasi di Australia terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik. Pertama ada identitas artikel. Judulnya yaitu Dampak Migrasi di Australia terhadap Sistem Pemerintahan dan Partai Politik. Penulisnya yaitu Agus Budiman SPD, merupakan dosen
Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh Ciamis. Ini merupakan jurnal artefak. Berikutnya adalah latar belakang penelitian. Australia memiliki sejarah panjang migrasi yang membentuk masyarakat majemuk dan kosmopolitan, dimulai dari kedatangan bangsa aborigin sebagai penduduk asli kurang lebih 60-70 tahun yang lalu, dilanjutkan dengan kedatangan bangsa Eropa hingga migrasi pasca Perang Dunia II dari berbagai negara di dunia. Kemajemukan ini berdampak signifikan terhadap sistem politik, pemerintahan, dan lahirnya berbagai politik yang mencerminkan pluralisme masyarakat Australia. Selanjutnya adalah metode penelitian. Artikel ini menggunakan metode deskriptif historis dengan pendekatan kualitatif, penulisan mengandalkan studi literatur dan rujukan sejarah, terutama Craigworth pada tahun 1971 untuk menjelaskan proses migrasi dan dampaknya terhadap struktur politik Australia. Namun, tidak ada penjelasan metodologi yang eksplisit dalam artikel ini. Ini adalah hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini ada 4. Yang pertama ada 3 gelombang migrasi, yang kedua adalah dampak migrasi, dan ketiga ada sistem pemerintahan, dan keempat adalah partai politik. Ini adalah pembahasan. Penulis menekankan bahwa kemajemukan Australia mendorong keterbukaan dan demokrasi. Sistem federal dipilih sebagai kompromi antara kebutuhan persatuan dan otonomi negara bagian. Pluralisme politik tercermin dalam beragamnya partai yang mewakili kepentingan ekonomi, yaitu liberal, buruh, petani, kemudian ada identitas, yaitu aborigin, agama, dan lingkungan. Sistem parlementer Australia dinilai representatif dan demokratis karena mampu menampung aspirasi masyarakatnya. Ada kelebihan dari artikel, yaitu sistematik jelas, struktur penjelasan dari migrasi, dampak sistem pemerintahan partai politik mudah dipahami, konteks historis kuat, memberikan perspektif panjang sejak zaman prasejarah hingga kontemporer. Kemudian ada komprehensif, mencakup aspek demografi, politik, dan kelembagaan. Kemudian relevan, menghubungkan imigrasi dengan pembentukan karakter politik dan pemerintahan. Ada kekurangan artikel. Metodologi tidak eksplisit, yaitu tidak ada penjelasan tentang metode pengumpulan dan analisis data. Kemudian hanya menggunakan 2 rujukan utama, yaitu Craigworth 1971 dan Siboro 1989. Kemudian datanya kurang mutakhir. Informasi partai politik berhenti di tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Terus kemudian lebih bersifat deskriptif daripada analisis kritis. Kemudian tidak ada statistik, survei, atau data kuantitatif pendukung. Sekian review artikel dari saya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.